من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'da. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali bahasan tentang pengajian bareng ini, walaupun lewat online. Insyaallah dibarokai, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dari ta'ala min syafaat Rasulillah wa alihi ayati rahmatus sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil a'immat arba'atin lamdakum bi syirah Syekh Al-Jilani wa Syekh Al-Syadili wa Syekh Zakaria Yahya an-Nawawi wa Syekh Al-Banka wa Syekh Al-Karim wa Syekh Al-Rahman wa Syekh Al-Salim wa Syekh Al-Suki wa ila hadratil Syekh Maimun Zubair wa ila hadratil wa Habibullah Zaini radhiyallahu anhu ma'allahu alaina barakatihi wa karamatihi fi dunya wa akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa saunuhu amma yusiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa aridah. Melanjutkan yang kemarin, bahasannya sekarang adalah tentang kewajiban setiap keseluruhan orang muslim itu apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan bagi seluruh muslim, yakni untuk menjaga Islamnya, amma yusiduhu, dari setiap hal yang bisa merusak keislamannya, wa yubtiluhu, dan membatalkan keislamannya, wa yaqta'uhu, dan bisa memutuskan Islam. Jadi menjaga keislaman pada setiap masing-masing muslim ini hukumnya wajib. Apakah itu? Wa huwa ar-riddah, yakni hal tersebut dinamakan ar-riddah ataupun murtad. Wal a'yadzu billahi ta'ala, dan saya berlindung, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Waqad kasura fi hadza zamani at-tasahhulu fil kalami hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum anil islami wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Jadi waqad kasura fi hadza zaman, pada masa sekarang, masa kini itu sudah banyak sekali orang-orang yang mempermudah, menyepelekan, tasahul itu menyepelekan, fil kalami, dalam ucapan, sehingga ucapan tersebut itu bisa keluar kalimat ataupun lafaz, kalimat-kalimat yang bisa mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Jadi banyak orang yang tidak tahu pada zaman sekarang ini perkataan-perkataan yang bisa membuat dirinya itu keluar dari agama Islam. Apa saja itu nanti kita bahas. Nanti kita lihat apa saja itu. Wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Dan juga tidak mengetahui bahwasanya ucapan tersebut merupakan suatu dosa, fadlan an kaunihi kufran, apalagi ucapan tersebut itu bisa menjadikannya orang yang kafir, orang yang kufur. Waridatu salah satu aksamin i'tiqadun wa af'alun wa aqwalun. Jadi pembagian dari murtad itu ada 3. Yang pertama i'tiqadatun, i'tiqad yaitu kepercayaan, suatu i'tiqad, wa af'alun, dan perbuatan, wa aqwalun, dan ucapan. Jadi jenis hal yang bisa menjadikan seorang itu
kufur ini ada 3, yakni i'tiqad, yang kedua adalah af'al, perbuatan, yang ketiga adalah aqwalun, ucapan. Nah, wa kullu qismin yatasya'abu syu'aban kasiratan, dan setiap masing-masing dari bagian tersebut ini menjadi tercabang yang sangat banyak. Faminal awali asyaku fillahi aw fi rasulihi awil qur'ani awil yaumil akhiri awil jannah awin nari awis sawabi awil iqabi aw nahwi zalika. Faminal awali, yang dari awal maksudnya yaitu yang bentuk dari i'tiqad. Faminal awal yaitu apa saja? Pertama, murtad sebab i'tiqad itu pertama asyaku fillah, ragu akan ada wujudnya Gusti Allah. Ketika orang ini ragu akan wujudnya Gusti Allah, maka secara otomatis dia bisa menjadi kufur. Au fi rasulihi, ataupun ragu akan terutusnya Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain. Nah, awil Qur'ani, ataupun ragu dalam Al-Qur'an. Au fil yaumil akhiri, ataupun ragu dalam akhir kiamat, hari kiamat. Awil jannati, ataupun ragu dalam adanya surga. Awin nari, ataupun ragu adanya neraka. Awis sawabi, ataupun ragu adanya pahala. Jadi orang seumpama ragu akan adanya suatu pahala ataupun suatu siksa, ini bisa dikatakan dia langsung kafir disebabkan i'tiqadnya kurang dan merasa luntur akan i'tiqadnya. Au nahwi zalika, ataupun selainnya dari yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, au nahwi zalika mimma huwa mujma'un alaih. Nah, ataupun selainnya yang telah disepakati oleh seluruh ulama. Contohnya itu seperti Isra. Kalau di sini dijelaskan kal Isra'i minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'jizatil anbiya wa karamatil auliya. Jadi apabila seseorang ini telah ragu pada suatu hal yang telah disepakati, maka juga bisa menjadi murtad sebab i'tiqad. Tidak percaya bahwasanya Nabi itu telah melaksanakan Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, secara otomatis dia murtad secara i'tiqadiyah. Selanjutnya, awi taqoda fakta sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an, ataupun mempunyai keyakinan bahwasanya Gusti Allah itu sepi ataupun tidak memiliki dari sifat-sifat yang wajib, dari sifat-sifat wajib yang telah ditetapkan secara ijma', seperti contoh sifat Allah yang berupa ilmu. Jadi apabila ada orang kok ragu akan ilmunya Gusti Allah, maka secara otomatis dia murtad sebab i'tiqad. Au nasabalahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi, ataupun juga ada seseorang yang menisbatkan itu memasukkan ataupun membangsakan suatu sifat yang mana sifat ini tidak berlaku untuk Gusti Allah. Lah, sifat yang tidak berlaku untuk Gusti Allah ini dimasukkan ke Gusti Allah, maka orang tersebut itu murtad secara i'tiqad. Contoh seperti jisim. Seumpama jisim itu kan suatu hal yang tidak layak, tidak patut diperuntukkan Gusti Allah. Kok mempunyai keyakinan bahwasanya Allah itu mempunyai jisim, maka orang tersebut murtad secara i'tiqad. Au halala muharraman bil ijma'i
makluman minadini bidoruroti mimma la yakhfa alaihi kazinah. Selanjutnya, ataupun menghalalkan suatu perkara yang haram yang sudah maklum dari kalangan agama, yang sudah tidak lagi ada samarnya, tidak ada lagi itu sudah jelas bahwasanya itu tidak diperbolehkan, seperti zina. Seumpama ada orang yang menghalalkan zina, berarti secara otomatis dia menjadi murtad. Waliwati dan liwat. Liwat itu kalau bahasa tren sekarang itu homoseks. Jadi melakukan hubungan tapi lewat jalan belakang. Ini baik yang homoseks ataupun pelaksanaannya terhadap istrinya sendiri. Ini tetap dinamakan liwat. Wal qatli, dan membunuh, wasarikoti dan mencuri, wal ghosobi dan ghosob. Ghosob itu meminjam suatu hal kepada seseorang dengan tanpa izin orang yang memiliki. Jadi seumpama saya meminjam sesuatu hal pada seseorang, seumpama minjam HP tapi tanpa meminta izin, langsung ambil saja, ini dinamakan ghosob. Apabila ada yang mengatakan ghosob itu halal, maka secara otomatis menjadi murtad. Ataupun sebaliknya, au harrama halalan kadzalik kal bai'i wa nikahi au nafi wujubin mujma' alaih kadzalika ka sholawatil khamsi au sajdatin minha wa zakati wa shaumi wal haji wal wudu. Begitu juga nanti dikatakan murtad secara i'tiqad apabila ada seseorang yang mengharamkan suatu perkara yang dihalalkan, seperti jual beli. Jual beli itu halal, tapi kok ada yang mengharamkan, berarti murtad secara i'tiqad. Wan nikahi dan nikah. Ataupun menafikan kewajiban yang sudah disepakati, seperti sholat watil khomsi, seperti sholat. Sholat itu sudah menjadi ketetapan bahwasanya sholat itu wajib, tapi disamarkan, dinafikan. Aus sajdatin minha, ataupun mengharamkan sajadah yang ada dalam sholat. Wa zakati wa shaumi wal haji wal wudu'i, dan mengharamkan zakat, puasa, haji dan wudu. Au jaba malam yajib ijma'an kadzalika au nafsi masyru'atin mujma' alaih kadzalika. Ataupun juga mewajibkan suatu perkara yang tidak wajib. Mewajibkan suatu perkara yang tidak wajib. Kalau di penjelasan di tengahnya itu contohnya seperti ziyadati rok'atin aus sajdatin fis sholawatil khamsi, yakni contohnya itu seperti menambahkan rokaat dalam sholat ataupun menambahkan sujud dalam sholat. Ini hukumnya nanti bisa murtad secara i'tiqad. Au nafsi masyru'atin mujma'in alaih kadzalik, ataupun menafikan suatu hal yang sudah disyariatkan secara ijma', secara disepakati oleh ulama. Contoh seperti rawatibi ma'al faraid, yang seperti sholat rawatib ini sudah disepakati secara syariat, maka bisa menjadikan murtad secara i'tiqad apabila menafikannya, mentiadakannya, mempunyai i'tiqad bahwasanya sholat rawatib itu tidak ada, maka orang tersebut bisa menjadi murtad. Au mana lagi ini terus? Wajib ijma'an au nafi masyru'atin majma'an. Au azima alal kufri fil mustaqbali au ala fi'li syai'in mimma dzukira
au taraddada fihi la waswasahu au angkara suhbatan Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu au risalati wahidin minar rusul al mujma'i ala risalatihi, ataupun menyengaja untuk kufur pada esok hari. Jadi seumpama ada seseorang kok menyengaja sekarang bahwa saya besok bulan depan saya akan masuk agama lain. Nah, secara otomatis dia langsung menjadi murtad secara i'tiqad. Au ala fi'li syai'in mimma dzukira, ataupun melaksanakan hal yang telah disebutkan tadi. Contoh seumpama besok saya bulan depan akan mengatakan bahwasanya Allah tidak mempunyai sifat ilmu. Nah, ini langsung secara otomatis murtad. Terus lagi la waswasihi, bukan sebab waswas. Waswas itu terkadang dalam hati kita itu bukan ragu tapi waswas. Was-was itu dalam artian apa yang kita perbuat ini benar apa tidak, benar apa enggak, kayak itu. Selanjutnya au angkara suhbata Sayyidina Abi Bakrin, ataupun juga mengingkari bahwasanya Sayyidina Abi Bakrin, sahabat Nabi, ini merupakan sahabat Nabi, mengingkari salah satu dari sahabat Nabi. Au risalatin wahidatin, ataupun aurisalatin wahidatin minar rusuli al mujma' ala risalatihi, ataupun mengingkari keutusnya salah satu nabi dari nabi-nabi yang telah diutus, yang telah disepakati bahwasanya mereka itu adalah nabi. Jadi apabila ada yang mengingkari maka langsung menjadi murtad. Mana lagi nih? Au jahidah harfan mujma'an alaih minal qur'ani au zadah harfan fihi mujma'an ala nafihi mu'taqidan annahu minhu au kadzaba rasulan au nuqsahu au sawwara ismahu yaksidu tahkirahu au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bisa dikatakan murtad secara i'tiqad apabila mengingkari satu huruf dari huruf yang ada di Al-Qur'an yang telah disepakati, ataupun menafikan satu huruf dari huruf yang telah disepakati. Au kadzaba rasulan, ataupun berbohong berbohong terhadap suatu rasul, suatu nabi, rasul utusan, ataupun nuksohu, mengurangi dari jumlah rasul yang sudah diutus. Au sawwara ismahu yaksidu tahkirahu, ataupun mentasghir nama nabi dengan niat untuk menghina nabi. Jadi dalam maksudnya mentasghir itu mengecilkan nama nabi. Dalam bahasa Arab itu ada namanya tasghir. Seumpama namanya itu Hamid, ini dikecilkan menjadi Humaidi. Jadi kalau arti Hamid itu orang yang dipuji, kalau Humaidi itu orang kecil yang dipuji, itu namanya tasghir. Jadi apabila pentasghiran ini menyengaja untuk menghina nabi, maka menjadi murtad. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammad, ataupun ada seseorang yang mengatakan diperbolehkan adanya nabi setelah terutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis orang itu menjadi murtad secara i'tiqadiyah, secara i'tiqad.
Mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.